Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnandito Akalama, NIM 911422005. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu akuntansi kas dan akuntansi piutang. Pengertian kas dan piutang. Akuntansi kas. Kas merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam dunia akuntansi. Istilah kas biasanya digambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Semakin besar nilai kas sebuah perusahaan, maka semakin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Dalam laporan keuangan, kas dimasukkan ke dalam salah satu bagian dari aset ataupun aktiva lancar. Kedudukan kas dalam aset ataupun aktiva lancar dibuat sejajar dengan kedudukan aktiva lancar lainnya seperti persediaan ataupun piutang dagang. Istilah kas pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu cash, yang artinya uang tunai. Oleh karena itu, jika diartikan menurut sumber bahasa ataupun kata pembentukannya, kas merupakan kekayaan milik perusahaan yang berbentuk uang tunai. Jika diartikan secara lengkap, maka pengertian kas adalah uang tunai yang paling liquid ataupun paling cair yang biasanya diposisikan sebagai bagian teratas dari aset milik perusahaan. Uang tunai atau kas merupakan saldo sisa dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode-periode lalu. Akuntansi piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk ataupun jasa, tapi belum membayarnya dengan lunas. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Piutang adalah jenis aktiva termasuk dalam aset lancar. Oleh karena itu, proses pembayaran harus jelas dan sesuai tempo. Jika perusahaan dengan sangat terpaksa tidak dapat mengklaim piutangnya, maka pihak keuangan berkewajiban memasukkan piutang tersebut ke dalam jurnal tersendiri, yaitu jurnal piutang tak tertagih. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi kas dan piutang. Faktor yang mempengaruhi akuntansi kas ada 3. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan jumlah kas yang paling ideal sampai saat ini belum ada. Tetapi, telah terdapat beberapa pedoman untuk menentukan jumlah kas perusahaan. Hal ini dikemukakan oleh Goodman bahwa jumlah kas yang ada di perusahaan hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Makin tinggi jumlah kas, maka perusahaan semakin liquid dan sebaliknya. Perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Seperti halnya persediaan kas juga memiliki persediaan bersih atau persediaan minimal yang disebut sebagai safety cash balance, yaitu merupakan jumlah kas minimal dari kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansial sewaktu-waktu. Adanya penjualan yang baik, jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan salesnya atau penjualan. Perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran kas. Semakin tinggi turnovernya, semakin baik karena berarti makin efisien penggunaan kasnya. Faktor yang mempengaruhi akuntansi piutang. Menurut Rianto 2010, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah piutang, yaitu volume penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan kredit, ketentuan tentang pembatasan kredit. Jenis-jenis akuntansi kas dan piutang. Jenis-jenis akuntansi kas. Yang pertama, petty cash atau kas kecil, yaitu uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Kedua, kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang sangat besar dan rawan dari segi keamanannya. Ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Ketiga, pelaporan kas.
Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan. Cash equivalent atau biasa disebut setara kas adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki manturi kurang dari 3 bulan. Ini sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah atau tidak stabil. Adapun contoh dari cash equivalent adalah surat utang negara atau SUN dan treasury bill. Dan yang terakhir ada restricted cash atau kas terbatas. Merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Selanjutnya jenis-jenis akuntansi piutang. Piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Meskipun demikian, piutang dagang ataupun usaha tidak selalu terjadi karena konsumen membeli secara kredit. Beberapa faktor lain penyebab terjadinya piutang usaha adalah pre-order, sistem distribusi stok retail, dan cicilan menggunakan pihak ketiga. Piutang usaha adalah piutang tanpa mensyaratkan bunga dan proses pengembaliannya bervariasi antara beberapa hari sampai beberapa bulan. Piutang wesel berbeda dengan piutang dagang. Piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Saat memberikan piutang wesel, umumnya perusahaan akan mengeluarkan surat kontrak di atas materai dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera. Apabila pihak penerima hutang melanggar, maka perusahaan berhak melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan dalam surat kontrak tersebut. Dan yang terakhir ada piutang lain-lain. Sementara itu, piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan weles. Beberapa hal yang termaksud dalam piutang lain-lain, misalnya gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.